Oke, jadi saya lanjutkan yang kemarin tentang analisis transaksional. Analisis transaksional itu sebenarnya bukan komunikasi, tetapi basis untuk memahami komunikasi. Jadi kalau kita mau memahami diri kita sendiri dan juga memahami orang lain, jadi nanti ada dua langkah ya. Yang pertama, pahami diri sendiri dulu. Yang kedua, baru memahami orang lain. Yang perlu kita pahami apa? Mekanisme orang tua, dewasa, dan anak-anak yang ada di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain. Ya, jadi saya ulangi, yang kita pelajari tentang ODA ini bukan komunikasi per se, atau bukan komunikasi dalam dirinya sendiri, bukan definisi atau bagian dari komunikasi, tetapi akan sangat mempengaruhi komunikasi. Nah, saya mau jelaskan lah ya, orang tua ini tulisannya begini ya, supaya tidak keliru. O-nya itu orang tua, bukan orang tua. Tahu kan bedanya? Kalau orang tua itu bahasa Inggrisnya parents. Kalau orang tua, old person atau old man atau old woman. Yang dimaksud dimaksud dengan O di dalam studi kita ini adalah orang tua sebagai parent. Sekarang coba lihat percakapan ini ya. Ini sudah bentuk komunikasi antara suami dan istri. Si suami bertanya, di mana dompet saya? Si istri menjawab, mungkin di dalam tas. Yang kedua, kemungkinan jawabannya ya begini, ya di mana kamu taruh? Ini siapa yang bisa menganalisis perbedaan jawaban ini? Yang banyak bunyi itu di mute ya, suaranya. Apa bedanya antara ini dengan ini? Ya, silakan. Kamu jawab. Kalau misalnya yang nomor 2 tuh komunikasi interpersonalnya buruk, Pak. Kasar dia punya. Itu unsur apa yang bermain di situ? Kayaknya ODA. Apa? Unsur anak-anak sih ya, Pak. Anak-anak kan? Iya, Pak. Emosi. Ada pendapat lain?
Siapa yang setuju bahwa yang nomor 2 itu mekanisme anak-anak yang bermain? Ada? Jadi saya jelaskan dulu ya. Kalau suami ini bertanya, kira pertanyaan suami ini O, D, atau A? Pertanyaannya ini. Di mana dompet saya? Pusing-pusing nyari kan? Udah ketemu akhirnya bertanya kepada istri. Di mana dompet saya? Kira-kira O, D, atau A ini? Oh, Pak. Oh. O. Ya, Pak. Ya, bukan O ya. Ini adalah D, dewasa. Kenapa dewasa? Karena dia sebenarnya bertanya dengan baik-baik untuk mendapatkan jawaban yang baik-baik ya, semacam membuka dialog gitu. Nah, kalau istri menjawab mungkin di dalam tas, itu kira-kira apa yang main? Yang berperan di situ unsurnya. Dia lagi, Pak. Dewasa, Ya, Pak. Pak. Dewasa lagi, Pak. Dewasa, Pak. Iya, Kak. D. Sulit ya? Ya, saya bantu ya. Jadi, pertanyaan suami ini dia membuka dialog ya. Lalu kalau istri menjawabnya dengan jawaban pertama, maka istrinya menjawab sebagai D juga. Tetapi jawaban yang kedua itu bukan D dan bukan A ya. Oh. Dia lagi marah nih, emosinya lagi kurang baik ya. Jadi dia jawab begini, ya di mana kamu taruh? Jadi kalau begitu yang bermain adalah O-nya. Orang tua. Terus ini kalau suami merespon lagi begini, kok kamu selalu berteriak padaku? Ini kira-kira apa? A. Anak. Kenapa A? Biasanya anak-anak kalau diteriaki kayak gitu, Pak. Pak, karena mungkin responnya lebih spontan gitu. Uhuy. A. Oke. Jadi kira-kira begitu. Nanti ujiannya juga begini ya. Jadi bikin analisis komunikasi. Waduh. Iya, kira-kira beginilah. Ih. Tapi kayaknya saya perlu indikator lebih jelas deh, Pak, tentang bagaimana D, O, dan A. Karena Ya. kayak di mana dompet saya itu, pertanyaan itu juga kayak sering dilontarkan sama anak-anak sih. Kayak mereka tuh cari barangnya di kita gitu loh. Iya, Pak. Yang Atau D kayak sama A itu kayak kurang lebih aja. Beda-beda tipis gitu, Pak. Iya.
Iya, sebentar kita lihat indikatornya ya. Siapa? Thank you, sir. Jadi saya minta maaf saya tidak punya slide ya karena tidak sempat saya bikin slide-nya. Sekarang kita lihat O ya. Orang tua itu adalah koleksi pengalaman. Jadi kalau kita lahir, kemudian kita hidup dalam keluarga yang terdiri dari yang ada orang tuanya, lalu di-mute-kan dulu. Orang tua, O-nya itu adalah koleksi rekaman masa kecil. Ya, ketika kita di dalam keluarga, kita sebagai anak kecil itu tergantung pada orang tua. Dan orang tua memberi kita aturan, teguran, perintah, pembatasan-pembatasan, larangan ya. Nah, sebagai anak-anak, waktu kita anak-anak, kita melihat orang tua itu benar. Kenapa benar? Karena kita tergantung pada mereka. Jadi, karena ketergantungan itu, anak itu melihat orang tua yang merekam. Jadi ini direkam lagi dalam pengalaman bawah sadarnya. Apa semuanya ini ya direkam dalam bawah sadar, subconscious ya. Nah ini yang kita kenal sebagai psikoanalisa, psikoanalisa atau analisis dari Sigmund Freud. Ya, tentang bawah sadar ini. Nah, ini dibawa. Jadi semuanya ini dibawa ke dalam kehidupan kita sampai kita menjadi orang yang bukan kanak-kanak lagi ya. Saya mau bilang dewasa ya, karena dewasa dalam pengertian yang kita bahas ini beda dari dewasa secara umur fisik. Orang tua tidak konsisten. Jadi dia orang tua kita tidak konsisten. Bilang A, tetapi yang dilakukan B. Atau ibu bilang X, bapak bilang Y. Jadi anak ini bingung. Melihat yang begini nih. Apa yang terjadi pada anak kalau dalam keadaan seperti itu?
Ya, jadi kalau tadi anggap ini benar semua, tetapi ketika menemukan bahwa situasinya seperti ini, maka anak mulai meragukan. Dan memblokir sebagian ya dari apa yang dia terima dari orang tua. Entah diambil ini dan menolak ini dan sebaliknya. Jadi anak itu menjadi terfragmented ya. Pemikirannya tidak utuh lagi ya. Dia mulai melihat hal-hal yang lain selain yang disampaikan oleh orang tua. Kalau orang tuanya sangat keras, ya, sangat keras dan disiplin menegakkan apa yang dikatakannya itu, maka seorang anak akan sulit untuk menolaknya. Dan bahkan mempertanyakannya pun tidak, gitu. Dan itu nanti pengalaman ini sekali lagi dibawa ke dalam kehidupan seseorang sebagai kondisi bawah sadar. Itu orang tua. Sekarang kita lihat anak. Anak kecil, ya, ketika masih kecil itu tidak punya kata-kata, jadi dia hanya punya feeling, perasaan, ya. Pada awal-awal kehidupan kita lebih banyak menggunakan perasaan. Lalu mengharapkan persetujuan. Dan secara intuitif ya, seorang anak kecil meskipun belum mengerti apa-apa, dia bisa menangkap tanda-tandanya, ya, persetujuan, kasih sayang dan sebagainya itu bentuk persetujuan. Tapi dia juga bisa menangkap penolakan. Jadi yang dilihat adalah tanda-tanda, sign. Tetapi jangan harap bahwa seorang anak memahaminya secara intelektual, ya, itu masih intuitif, ya. Karena ketergantungan itu, maka seorang anak biasanya merasa not okay. Jadi sudah kita lihat, ya. Dan perasaan tidak oke ini sekali lagi tertanam di dalam otaknya, disimpan di alam bawah sadar. Saya masih ingat bahwa saya tidak tahu kalian waktu masih kanak-kanak, ya. Waktu saya masih kanak-kanak, saya merasa bahwa ada banyak hal yang boleh dilakukan orang tua dan bisa dilakukan orang tua. Saya ingin melakukannya, tapi saya tidak boleh. Ya. Misalnya merokok, misalnya. Kok orang-orang boleh merokok, tapi anak-anak dilarang merokok.
Contohnya seperti itu. Kemudian ketika seorang anak ya atau ketika seseorang mencari jawaban, maka mulailah bertumbuh aspek dewasanya mencari jawaban. Jawabannya apa misalnya ya? Agama ya. Kita ambil dari agama saja. Agama. Agama itu kan isinya perintah dan larangan. Perintah, larangan. Nah, orang tua yang religius akan menyampaikan perintah ini kepada anak-anak. Kepada anak ya. Tetapi anak ini mulai bertanya, why? Mengapa saya harus rajin beribadah? Mengapa saya harus sholat 5 waktu? Mengapa saya harus ke gereja hari Minggu? Dan sebagainya. Nah, ketika dia mencari jawaban ini, dia mulai memproses ya, proses menjadi dewasa. Jadi seseorang bisa merasa bahwa apa yang telah disampaikan oleh orang tua itu mungkin saja tidak masuk di akal. Ya. Sehingga dia mencari jawabannya. Jadi kalau kita lihat, ya saya terjemahkan dari bahan yang saya baca. Dewasa berbeda dari orang tua yang bersifat judgmental. Jadi kita kembali ke ortu tadi. Ortu itu judgmental. Judgmental. Judgmental itu menjadi judge ya, menjadi apa? Menentukan baik buruknya bagi anak. Tetapi kalau D ini dia tidak judgmental. Melainkan dia mencari jawaban atau lebih bersifat kalau dalam hubungan dengan dua pihak dia logis. Kemudian rasional. Kalau anak-anak, pemikirannya bersifat pralogis. Ya, karena dia lebih banyak pakai feeling, pakai perasaan. Ini logikal.
Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat posisi anak-anak itu, ya tadi dan kemarin juga saya sudah katakan bahwa anak-anak itu posisi defaultnya adalah not okay. Tetapi tidak oke itu bukan berarti selamanya kita tidak oke, seseorang tidak oke, karena orang bisa mengubah keadaan tidak oke itu menjadi oke dengan mengembangkan D-nya. Nah, sekarang apakah ini sudah cukup jelas? Ada 77 orang. Ada yang mau tanya? Karena berisik sekali, jadi saya mute kalian lagi semuanya. Saya lanjutkan aja ya. Nah, saya ingin supaya lebih banyak diskusinya daripada saya berbicara. Sekarang saya bertanya. Pertanyaannya gini. Saya tulis aja di sini ya. Kalau seorang anak, ini anak ya, punya ibu yang brutal. Ada tidak ibu yang brutal? Ya, kasar, agresif, ya. Terus kira-kira anak ini nanti setelah dia besar, bagaimana atau sifat apa yang dia bawa ya? Sifat apa yang dia bawa? Setelah dia besar, ibunya kasar, brutal, kurang memperhatikan anaknya, kurang memberi kelembutan dan kasih sayang. Setelah si anak ini menjadi besar, sifat apa yang dia bawa? Terutama sikapnya terhadap orang lain. Coba pikir dulu ya. Kira-kira jawabannya apa? Hendak menjawabnya, kita ingat tadi ya, seorang anak menangkap semua pengalaman dari orang tua dan menyimpannya di alam bawah sadarnya, dan itu dibawa sampai anak itu besar. Ada yang mau jawab? Saya unmute lagi ya, siapa tahu ada yang mau jawab.
Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Siapa yang mau bicara tadi? Saya. Langsung aja. Halo. Halo. Siapa yang mau jawab nih? Saya. Langsung aja ngomong. Saya Pak. Ya, silakan. Ketika kita mendapatkan, misalnya kita tinggal dengan ibu yang brutal atau kasar atau agresif, maka sifat yang anak ini akan dapat atau dia melakukan dengan terhadap orang lain itu sama, dia akan agresif juga Pak. Dia jarang sekali misalnya kalau ingin merespon orang, dia bersikap agresif juga karena dia tinggal bersama ibu yang seperti itu. Seperti itu Pak. Agresif juga ya. Saya Pak. Oke, silakan. Kalau saya agak sedikit berbeda Pak ya. Kalau menurut saya sifat yang akan dibawa anak itu adalah sifat pendiam Pak. Karena apa? Dia cenderung mendapatkan intimidasi berlebihan dari orang tuanya karena orang tuanya kasar, agresif, sehingga anak itu lebih cenderung pendiam kalau jika bertemu dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain Pak. Introvert. Oke. Jadi saya kira cukup jawabannya ya. Bisa jadi dua-duanya ya, bisa salah satu, bisa dua-duanya. Tapi yang jelas, baik yang pertama maupun yang kedua itu, ya, anak ini dia tidak mengembangkan relasi koneksi emosional ya dengan orang lain. Tidak berkembang atau tidak peduli, tidak menjadi acuh-acuh, cuek, tidak berkembang. Nah ini kalau sikap seperti ini, orang yang punya sifat atau sikap seperti ini akan berbeda dengan orang yang mampu membangun hubungan emosional dengan orang lain dengan baik, akan terungkap di dalam komunikasi dengan orang lain. Lalu apalagi yang perlu saya sampaikan? Saya mute lagi. Ada banyak hal, tapi saya mau membahas tentang bentuk-bentuk jenis transaksi ya, jenis atau bisa juga disebut bentuk transaksi. Kemarin kita sudah lihat bahwa komunikasi interpersonal itu
sifatnya transaksional. Nah, jenis transaksi atau ya hubungan antar individu ya, hubungan manusia itu bisa berupa menarik diri, bisa melakukan hal yang rutinitas ya. Itu seringkali disebut ritual. Bisa juga menjadi hiburan. Dan bisa game. Atau keakraban. Sekarang saya mau tanya. Ini ada 2 orang ya. Ada 2 orang. Dua orang ini tidak saling kenal, laki-laki semua. Si A dan si B bertemu di lift. Mereka masuk lift bersama-sama ya. Kira-kira orang 2 yang sama-sama orang asing ini saling menyapa atau enggak? Mungkin liftnya terlalu pendek ya. Saya ganti supaya agak lama. Di kereta saja ya, di kereta api. Duduk di kereta api ketemu. Kira-kira mereka juga bercakap enggak? Tergantung, Pak. Tergantung orangnya, Pak. Iya, tergantung. Kalau misalnya mungkin ketemu orang yang kenal gitu, mungkin bisa bercanda. Ini tidak saling mengenal ini. Oh, nggak saling mengenal. Kalau menurut saya, Pak, Ya. kalau menurut saya, kalau misalnya ada, kan setiap orang tuh ada yang cuek, ada yang ramah. Nah, ketika misalnya kalau kita ketemu orang yang ramah, dia pasti akan menyapa. Nah, ketika orang yang cuek dan tidak peduli terhadap orang lain, itu nggak akan menyapa sih, Pak. Kira-kira banyak yang ramah atau banyak yang cuek? Banyak yang cuek. Yang cuek, Pak. Yang cuek sih. Tapi paling minimal senyum aja sih, Pak. Nggak ya sampai nyapa. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau kalian sendiri pengalamannya? Kalau ketemu di lift atau di bis? Kalau saya sih, Pak. Kalau saya pengalaman, saya senyumin sih, Pak. Gitu. Nah. Gitu. Tapi mulai bicara enggak? Bicaranya, Pak. Bicara kalau diajak aja. Kalau di sebelah kita mungkin bisa, Pak, bicara kalau misalnya orang yang memang cukup bisa diajak ngobrol. Kadang kita harus melihat kondisi seseorang itu, apakah kira-kira bisa nggak ya diajak ngobrol atau nah. Perkenalan enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak, enggak perkenalan. Paling nanya, Bapak mau kemana?
Ya, kalau di Indonesia mungkin agak mudah kita menyapa orang ya, tapi kalau di luar negeri enggak. Terutama kalau kalian ke Jepang, kalau menyapa orang sembarangan tuh hampir enggak mungkin. Iya, kalau di Indonesia mungkin bisa, kemungkinan ada. Memang berdasarkan survei Indonesia tuh negara teramah di dunia, Pak. Ya bener, Kak. Bisa, tapi pengalaman saya enggak juga. India sih ya, India best. Gini ya, kenapa orang itu kalau bertemu tidak banyak saling menyapa ya? Kalau di negara maju seperti Jepang itu alasannya privacy ya, kita tidak boleh mengganggu privasi orang lain. Tetapi kalau teorinya Thomas Harris ini, dia mengatakan baik A maupun B sama-sama merasa not okay. Saya sebagai subjek saya merasa saya not okay. Si B ya saya merasa not okay, saya menganggap si B okay. Tetapi si B dia juga merasa not okay. Ya, jadi dua-duanya merasa not okay, nggak berani bicara. Ya. Itu sebabnya. Dan teori sosial mengatakan ini adalah bentuk capaian sosial. Jadi diam itu adalah capaian sosial. Jadi tidak harus kita ngobrol rame-rame, diam pun kita mencapai tujuan kita, yaitu kita mengamankan diri kita masing-masing. Nah, itu bisa masuk di sini. Menarik diri. Bisa dipahami enggak kira-kira? Atau masuk akal enggak? Masuk akal, Pak. Iya Pak, mengerti Pak. Oke. Apalagi yang kalau rutinitas ya, rutinitas itu bisa juga menjadi cara untuk ritualisme untuk menarik diri ya. Kalau teori sosialnya mengatakan orang yang gagal beradaptasi itu salah satu caranya adalah menarik diri, ritualisme, melakukan hal-hal yang biasa seolah-olah hal itu yang dilakukannya itu normal. Bisa juga mencari hiburan, bisa juga bermain game. Bermain game ini adalah cara ya, ini sebenarnya taktik ya. Game bukan dalam arti kalian pegang HP terus klik-klik game yang ada di HP, bukan itu maksudnya. Ya bisa jadi juga itu cara untuk bertransaksi ketika ketemu orang, pura-pura anda tahu, main game yang ada di HP ya, seolah-olah mencari hiburan, atau sebenarnya cara untuk menarik diri. Tapi game di sini adalah taktik, lebih dimaksudkan sebagai taktik atau strategi untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuan saya supaya saya merasa oke. Kan tadi saya tidak oke ya. Not oke. Nah, supaya saya merasa oke, saya harus mencapai tujuan saya, yaitu supaya saya merasa oke. Gimana contoh permainannya? Kalau orang tua, ya, ini permainan orang tua ini, permainan O. Katakanlah ini dosen ya, dosen. Mudah-mudahan bukan saya. Terhadap mahasiswa.
Dosen ini adalah dosen yang merasa not okay. Not okay-nya mungkin dari segi hal tertentu, masih ada keterbatasan tertentu misalnya, saya tidak tahu, tapi dosen ini mungkin merasa not okay, lalu untuk membuktikan bahwa dia oke terhadap mahasiswa ini atau mahasiswa ya, apa kira-kira yang dilakukan si dosen ini? Dia bermain sebagai O ya, sebagai O dia. Kira-kira apa? Jangan lupa bahwa O tadi ya, O tadi pemberi aturan, teguran, perintah, pembatasan, judgmental, ya, menjadi hakim. Kira-kira apa permainannya O yang merasa not okay? Mungkin dengan cara kasih tugas sih, Pak. Kasih tugas seperti apa? Ya, kasih tugas ke mahasiswanya. Misalnya dia masuk kelas dalam keadaan not okay, kasih tugas ke mahasiswanya biar dia bisa sedikit merasa lebih baik mungkin. Oh, tapi tugas kan sudah wajar kan? Dosen. Enggak, maksudnya secara mendadak pada saat itu juga, Pak. Ah, oke. Kayak semacam kuis gitu, Pak. Oh, bisa jadi. Ya. Jadi dia memberi tugas itu dalam rangka menunjukkan bahwa dia oke, artinya dia mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa, begitu maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau kita lihat analisis transaksi ini juga, dia berbicara tentang power ya sebenarnya ya, power, kekuasaan. Nah, yang bermain kuasa itu kan O. Oke, di mana lagi ya? Jadi yang bermain game ini yang mau menutupi perasaan tidak oke-nya, ya, marah itu ya juga bisa menjadi ungkapan permainan atau game dalam rangka menutupi not oke-nya. Yang bermain game itu siapa ya? Yang bermain game itu A dan O. Nah, kalau keakraban itu hanya bisa ya lebih dimungkinkan oleh D. Sekali lagi kita jangan lihat bahwa D itu hanya ada pada orang tua. Maksud saya orang yang sudah besar, sudah usianya sudah dewasa, bukan itu maksudnya. Karena bisa saja orang yang sudah tua umurnya, tetapi yang dominan adalah O, ya, atau A. Jadi sekarang sudah mau jam 3. Karena sudah mau jam 3, jadi saya mau masuk ke bagaimana cara membangun D. Bagaimana membangun D.
Sebelum saya ke sana, saya kembali ke sini ya. Keakraban tadi kurang saya jelaskan. Jadi keakraban itu hanya mungkin kalau orang merasa oke. Jadi itu tujuan kita ke sana, supaya semua kita merasa oke. Pertama, saya kembali ke sini ya, bagaimana membangun D. Jadi masing-masing kita perlu self reflection. Jadi apa istilahnya? Melihat ke dalam diri sendiri. Melihat dalam mekanisme ODA dalam diri sendiri. Jadi jangan berusaha untuk mengubah orang lain dulu. Yang perlu kita lakukan dulu adalah mengubah diri kita sendiri dulu. Untuk itu kita perlu menyadari apa yang ada di dalam diri kita, mekanisme ODA itu. Ya, jadi bagaimana caranya melihat? Kita melihat ada enggak tanda-tandanya di dalam sikap dan kata-kata kita. Ini yang perlu kita lakukan ya. Kalau kita membangun D, itu berarti kita mengatasi O dan A ya. Mengatasi O dan A. Semakin kita bisa memahami mekanisme ini ya, terutama mekanisme O dan A, maka semakin kita bisa memisahkan antara OA dan D. Langkah yang berikutnya adalah baru kita melihat mekanisme ODA di dalam diri orang lain. Di dalam diri orang lain. Ya, mengapa kita harus perlu melihat mekanisme ini dalam diri orang lain, supaya kita juga bisa meresponnya dengan baik. Supaya kita bisa merespon dengan baik, dengan tepat ya.
Nah, ini mekanisme ya membangun atau memperkuat D ini, saya kira bukan proses yang mudah ya. Ini proses pendisiplinan diri yang mungkin memakan waktu ya untuk terbangunnya D betul-betul menjadi dominan. Ini saya kira yang intinya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanggapan, saya persilakan. 76. Jadi saya unmute lagi. Ada tanggapan? Pak mau nanya Pak. Ya. Ya, yang pembahasan yang jenis transaksi tadi tuh Pak, berarti kalau misalnya contohnya gini, kalau misalkan contohnya itu saya nih misal kan sering gitu, yang namanya kalau di kampus itu kayak ya pakai earphone atau headset itu untuk di kampus gitu, itu berarti salah satu bentuk menarik diri apa ya? Mengamankan diri. Bentar, siapa yang memakai handphone? Earphone Pak, pakai earphone, pakai headset gitu Pak, pakai earphone, headset gitu buat dengerin lagu gitu. Itu apakah salah satu bentuk menarik diri juga? Karena kan secara moral kan kayak gak maksudnya gimana yang biasanya kita tuh kalau jalan gak pakai apa-apa ketemu orang kayak senyum, tapi ini karena mungkin asik dengerin lagu jadinya kayak sedikit cuek, atau kalau dipanggil mungkin agak sedikit gak kedengaran jadi harus didekatin gitu. Bisa diduga ya, tapi saya tidak berani menjudge ya, menyatakan dia. Tapi tindakan seperti itu, kalau orang kelihatannya asosial, ya artinya bahasa hariannya cuek terhadap orang lain, itu bisa menjadi bentuk terhadap, bisa jadi bentuk dari upaya untuk menarik diri. Tapi kalau orang itu, misalnya orangnya benar-benar kebiasaannya orangnya adalah orang yang terbuka, kemudian kebetulan dia ingin mendengar lagu, jadi memakai headset, pas ketemu orang karena dia pakai headset, jadi dia tidak mendengar, disapa dan sebagainya, itu saya tidak berani mengatakan bahwa dia menarik diri ya, bisa jadi kebetulan saja suka mendengar musik ya, saat mendengar musik. Tapi apa yang dilakukan itu bisa menjadi cara untuk menarik diri. Saya dulu waktu di Universitas Tokyo ada teman satu lab orang Jepang. Kami dua duduk itu satu lab ya. Saya menghadap ke dinding yang satu, dia menghadap ke dinding yang satu dan tidak pernah ngomong. Lalu kalau ketemu di jalan, pergi ke kantin, ya pas ketemu di jalan itu, orangnya sama sekali tidak melihat wajah saya gitu. Dan bukan pengalaman saya sendiri, teman-teman lain di Indonesia juga bercerita begitu. Jadi berselisih di tempat yang sempit, di jalan menuju kafetaria, itu orangnya itu tidak lihat saya, dan tidak lihat teman-teman yang lain juga. Itu saya rasa orang aneh gitu. Saya kira itu mungkin satu cara untuk menarik diri ya, karena sepertinya orangnya sangat pendiam.
Ada lagi pertanyaan? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi ini prinsip-prinsip ya, nanti kita coba lihat kalau prinsip ini diterapkan dalam komunikasi. Sudah saya kasih contoh tadi ya, dalam percakapan suami istri itu seperti ini. Bisa juga nanti dilihat. Jadi saya tidak tahu apakah, saya belum merumuskan tugas, tapi perkiraan saya tugasnya kira-kira seperti itu, menganalisis komunikasi dengan kerangka berpikir kode A. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ada catatan terakhir ya, catatan kata lain dari membangun atau memperkuat D itu adalah memperkuat yang kita kenal sebagai emotional intelligence. Jadi kecerdasan emosional. Dan menurut saya ini sangat penting ya, emotional intelligence maupun memperkuat D ini bagi mahasiswa pembangunan sosial itu sangat penting, karena mahasiswa pembangunan sosial itu kalau bekerja sesuai dengan bidangnya akan banyak berhubungan dengan orang lain ya. Jadi pekerjaan kalian itu adalah to serve the people, melayani orang banyak, bekerja di antara orang lain. Dan ini sangat perlu bagaimana keterampilan berkomunikasi secara interpersonal. Jadi ini semacam soft skill ya, soft skill yang diperlukan untuk eksis lah di tengah masyarakat. Untuk menunjang ini nanti saya akan sampaikan topik berikutnya. Jadi next apa kemarin yang saya sebut kemarin, ego oriented communication. Ini saya tidak pertentangkan dengan apa yang sudah kita lihat sebagai kompetensi komunikasi interpersonal. Yang terpenting adalah other oriented. Jadi peduli, terbuka terhadap orang lain, itu adalah sikap yang perlu dibangun dalam rangka membangun komunikasi interpersonal. Itu kita akan lihat besok. Besok jam 2 lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup di sini, sampai di sini untuk hari ini. Cukup, Pak.